Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa dengan saya Ahmad Syafi'i dalam sebuah pembahasan yaitu tentang kewirausahaan. Sebelumnya kita pasang di hati kita masing-masing dulu untuk selalu membahagiakan diri, menyenangkan hati, dan memasang keceriaan dalam hati kita supaya kita kedepannya selalu diberikan keceriaan dan keberkahan dalam hidup. Karena itulah wujud syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, dan ini merupakan satu konsep yang sangat penting dalam kewirausahaan. Wirausaha ini keberhasilannya, kesuksesannya sangat didukung oleh keadaan emosional kita, keadaan hati kita. Ketika hati kita selalu penuh dengan optimis, penuh dengan keceriaan, maka kesuksesan ke depan akan kita dapatkan. Baik, kita mulai saja materi pada pagi hari ini tentang kewirausahaan. Tentunya kita sudah tidak sangat asing dengan yang namanya wirausaha. Apa itu wirausaha? Tentunya sangat terkait dengan dunia usaha dan berbicara tentang menghasilkan sesuatu. Itulah namanya kewirausahaan. Hanya penting juga kalau kita membuka sedikit tentang daftar pustaka, apa sebenarnya yang menjadi definisi daripada wirausaha. Menurut Iris Peter pada tahun 1995, dia menyatakan bahwa wirausaha itu adalah proses menciptakan sesuatu yang baru, kreatif, yang lain dari yang lainnya, inovatif, dan menggunakan waktu dan kegiatan, serta disertai oleh modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan secara kebebasan pribadi. Itu menurut Iris Peters pada tahun 95. Jadi apa yang dimaksud dengan wirausaha itu adalah menciptakan sebuah inovasi yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, yang itu bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membuat diri kita itu menjadi lebih senang. Karena kalau kita melakukan usaha, kita harus kreatif, melakukan satu kegiatan yang kegiatan tadi menghasilkan sesuatu yang menyenangkan kita. Secara finansial mungkin berupa pendapatan. Kalau kita sudah punya pendapatan yang besar, pendapatan yang cukup, pendapatan yang banyak, maka apapun bisa kita lakukan untuk menyenangkan kita. Maka kita harus melakukan sesuatu yang inovatif dalam kehidupan ini untuk menghasilkan sesuatu. Dan ini yang disebut dengan kewirausahaan. Jadi yang wirausaha itu secara umum adalah sesuatu yang kita ciptakan baru, kemudian sesuatu itu bisa menghasilkan sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Itulah namanya wirausaha. Kemudian dalam kewirausahaan berarti kita perlu mencari peluang. Bagaimana cara membuat peluang usaha? Dalam membuat peluang usaha ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam membuat peluang usaha itu. Yang pertama, membuka mata dan telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru di lingkungan. Jadi untuk membuat peluang usaha kita lihat, buka mata kita, buka telinga kita, dengarkan baik-baik apa sih yang bisa menjadikan peluang bagi usaha kita, apa sih kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat ekonomi kita, buat penghasilan kita, sehingga kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pula. Kalau sekarang ini barangkali banyak dunia industri, dunia perdagangan, dunia perjasaan, mana peluang yang paling besar buat kita? Kalau kebutuhan masyarakatnya itu kecil, tapi yang usaha sudah banyak, maka peluangnya mungkin kita anggap kecil. Maka kita cari peluang yang kebutuhan masyarakatnya banyak, kemudian
orang yang mengerjakan itu sedikit. Baiklah, berarti kalau kita mau melakukan wirausaha itu hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah mencari peluang, namanya peluang usaha. Inilah yang sering paling kita bahas, sering kita bicarakan mungkin dengan teman-teman kalau kita nanti lulus SMA atau pas lagi SMA ini enaknya sambil usaha apa ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang membicarakan tentang peluang usaha. Jadi peluang usaha itu dapat digali melalui berbagai usaha dan cara. Di antaranya yang pertama adalah membuka mata dan telinga untuk mengumpulkan berbagai informasi terbaru dari lingkungan. Kita mungkin sering lihat, wah orang itu sukses, apa sih yang dilakukan? Nah, itu sedang membuka mata dan telinga. Orang itu bisa sekaya ini ya sekarang ya. Orang itu bisa sekaya dan sesukses itu awalnya seperti apa? Nah, apa yang dilakukan? Usaha apa yang dilakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Terus kita mencari membuka mata dan telinga kita untuk mencari peluang agar kita bisa berwirausaha dan kedepannya kita juga menjadi orang-orang yang sukses. Itulah yang kita gali. Selain kita juga harus melihat apa kebutuhan apa, peluang apa. Barangkali peluang hari ini tidak sama dengan peluang beberapa tahun yang lalu. Orang-orang sukses terdahulu ketika kita ikuti secara frontal, secara keseluruhan, maka kita tidak akan mendulang kesuksesan yang sama. Hari ini jelas beda dengan 10 tahun yang lalu. Hari ini jelas beda dengan 50 tahun yang lalu. Hari ini jelas beda dengan 2 tahun yang lalu. Hari ini beda dengan setahun yang lalu. Pasti mengalami perbedaan dan perkembangan keadaan. Maka untuk membuat peluang usaha kita harus selalu menggali, mencari apa yang sedang mungkin dibutuhkan oleh publik, masyarakat. Kalau kita melakukan kegiatan itu, maka akan didukung dengan secara finansial oleh masyarakat dan akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, kita menggunakan mata dan telinga kita sebagai observasi, sebagai penelitian untuk melangkah mencari peluang usaha. Beberapa waktu yang lalu bisnis cukur misalkan, cukur itu baru sedikit yang buka cukur, tapi pangkas rambut maksudnya. Tapi karena sekarang udah jadi bisnis yang tren, akhirnya pangkas rambut mulai mengalami penurunan omset. Nah, ini adalah memang peluang yang berbeda gitu loh. Dan masih banyak lah kalau kita gali. Misalkan di dunia pertanian, kenapa orang-orang tani itu banyak mengalami kesuksesan atau sebaliknya tidak mengalami kesuksesan? Nah, karena mungkin sebagian mereka yang sukses mereka membaca peluang, sebagian yang lain tidak sukses, mereka asal mengikuti, tidak membaca peluang dan pergerakan kebutuhan daripada produksi pertanian. Maka dalam usaha apapun, yang paling perlu kita lakukan adalah observasi dengan membuka telinga dan mata kita. Kemudian mengembangkan ide-ide dan gagasan baru. Yang pertama kita membuka mata dan telinga untuk berbagai informasi terbaru di lingkungan. Kemudian yang kedua, perkembangan ide-ide dan gagasan baru berdasarkan kondisi yang ada. Nah, ketika kita sudah membuka mata dan telinga, maka kita punya ide apa yang harus kita lakukan. Kondisi sekarang seperti ini, dalam kondisi COVID misalkan, ini juga akan memungkinkan memunculkan suatu kewirausahaan, ide-ide gagasan untuk menghasilkan finansial yang baik dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun kita baca, kemudian kita cari ide-ide untuk menciptakan peluang usaha. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang dagang itu sukses, kalau kita mau ikuti mungkin saja. Tapi kalau mungkin tidak, ya kita harus fair. Jangan asal ikut tetapi belum tentu menghasilkan sesuatu yang, bacalah peluang itu.
peluang apa yang besar yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar pula. Kemudian dalam kewirausahaan selain peluang, kita juga harus menciptakan usaha baru berdasarkan informasi dan lingkungannya. Jadi sumber-sumber potensi peluang diantaranya menciptakan produk, ya, menciptakan produk. Barangkali kalau kita melihat mungkin kita melihat sekarang ini banyak sekali di kalangan muda itu yang melakukan usaha online, delivery makanan dan lain sebagainya, ya. Kalau itu masih memungkinkan untuk kita lakukan rekayasa di situ, kemudian kita nimbrung di bisnis itu, ya kita lakukan. Kalau tidak, kita cari apa sih yang baru gitu kan. Nah, kemudian mengamati pintu peluang tadi, kita amati pintunya. Nah, kalau sekiranya memang itu masih bisa kita kembangkan lebih maksimal dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, ya kita kembangkan lebih maksimal lagi. Oke, sebagai gambaran, usaha yang saya rintis ini usianya sudah kurang lebih 11 tahun. Ini bukan langsung sebesar ini, tapi kita mulai dari kecil. Hanya ukuran lokasi toko itu sekitar 3 kali 4 meter dengan modal yang sangat minim pula tentunya. Nah, tapi saat itu memang peluangnya memang besar. Barangkali kalau apa yang saya lakukan waktu itu dilakukan hari ini, sulit untuk menjulang kesuksesan. Tapi mungkin juga bisa saja yang saya lakukan hari ini masih bisa menuai kesuksesan. Semua kita amati, kita amati semuanya. Nah, waktu itu saya baca peluang. Wah, kalau saya jual seperti ini dan seperti ini, wah ini peluangnya luar biasa. Begitu saya lakukan itu, ternyata memang luar biasa sekali. Bahkan di luar dugaan saya mendapatkan momen yang tepat dan sebagainya. Itu karena peluang. Dan hari ini dari angka kisaran modal di bawah 30 juta totalnya waktu itu, hari ini hampir 11 tahun lamanya, dari sekitar 30 jutaan itu sampai mungkin lebih dari 3 miliar aset keseluruhannya. Karena itu semua ada momen dan peluang yang kita pelajari. Jadi sedikit saya rangkum. Jadi apa yang dimaksud dengan wirausaha tadi? Wirausaha adalah sebuah inovasi, ya, inovasi kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, ya. Kemudian dalam kewirausahaan yang diperlukan adalah peluang usaha dengan membuka mata, kemudian dengan mengembangkan ide-ide, gagasan dari apa yang kita dapatkan dari mata dan telinga kita itu. Kalau kita memungkinkan untuk membuat produksi atau produksi untuk peluang usaha baru, itu semuanya kita lakukan dengan menggali informasi. Jadi sementara itu sebagai pembuka materi kita pada kewirausahaan, mudah-mudahan kita semua nanti akan mengikuti terus, sehingga kita akan muncul di kepala-kepala kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Sementara itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.